Sebelumnya, perkenalkan nama saya Federica Butar-Butar, MPMG 1A022030 dari kelas B. Di sini saya akan membuat sebuah program pembelian barang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya akan memulai membuat programnya. Sebelumnya, tadi saya sudah membuat untuk package-nya yaitu Federica Butar-Butar, dan di dalam package ini saya buat 3 kelas, yaitu ada kelas barang, pembeli, dan juga main class. Yang pertama saya akan masuk ke dalam kelas barang, yang dimana kelas barang ini akan saya isi dengan 3 atribut atau 3 variabel, yang dimana variabel tersebut adalah nama barang, harga satuan barang, dan juga jumlah barang. Dan ketiga atribut atau variabel itu akan saya deklarasikan sebagai private, yang mana private string nama barang, karena ini merupakan sebuah nama yang akan memiliki kata atau kalimat atau teks, maka saya menggunakan tipe data string. Kemudian ada private int harga satuan, karena ini harga satuan dan berupa angka, maka saya menggunakan tipe data integer. Harga satuan barang. Begitu juga dengan jumlah barang, saya menggunakan tipe data integer. Jumlah barang. Kemudian saya akan membuat konstruktor barang. Public barang dan konstruktor ini akan diisi dengan 3 parameter, yang mana parameter ini diambil dari ketiga variabel tadi atau ketiga atribut sebelumnya, yaitu string, nama, maaf di sini tadi ada yang salah, nama barang. Nama barang, int harga satuan barang, dan int jumlah barang. Selanjutnya saya akan menginisialisasi variabel itu menggunakan this nama barang sama dengan nama barang. This harga satuan sama dengan harga satuan barang. This jumlah barang sama dengan jumlah barang. Titik komanya lupa. Setelah itu saya akan membuat metode untuk getter, yang mana di sini saya akan membuat beberapa metode getter, dan metode getter ini akan dapat diakses oleh kelas lain yang membutuhkan informasi dari kelas barang ini, yaitu public string get nama barang, dan return untuk mengembalikan nilai dari variabel. Return nama barang. Dan buat metode lagi untuk harga satuan barang. Harga
satuan barang. Dan membuat operator untuk mengembalikan nilai. Nama, harga satuan barang. Satuan barang. Kemudian lanjut untuk membuat metode lagi, untuk membuat metode jumlah barangnya. Get jumlah barang. Maaf, tadi di sini ada salah, di sini akan memudahkan huruf kapital agar bisa membedakan. Dan membuat return untuk mengembalikan fungsi tadi, fungsi dari jumlah barang ini, mengembalikan nilai fungsi dari jumlah barang. Jumlah barang. Kemudian juga saya akan membuat metode untuk setter, yang mana saya akan membuat beberapa metode setter, dan metode setter ini hanya akan diakses oleh kelas barang ini saja dan tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Itu public void set nama barang, string nama barang, dan membuat this untuk menginisialisasi nilai dari variabel pada kelas ini. This lanjut untuk membuat metode berikutnya, yaitu public void set harga satuan barang. In harga satuan barang. This harga satuan barang. Salin saja. Dan buat metode berikutnya atau metode terakhir, yaitu public void set jumlah barang. Jumlah barang in jumlah barang. This, naikkan ke atas biar kelihatan. This dot jumlah barang sama dengan jumlah barang. Baiklah, dapat dilihat untuk kelas barang ini kode programnya sudah benar dan tidak ada yang error. Maka kita akan dapat lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas pembeli. Oke, sebelumnya di sini saya akan mengimport list dan juga array list, yang karena nanti pada program ini akan membuat sebuah list. Maka saya buat import java dot
list dan import java dot list array list. Kemudian di sini saya akan membuat atau memasukkan dua atribut, yaitu atribut tersebut adalah nama si pembeli dan juga list barang yang akan dibeli. Maka kedua atribut tersebut akan saya deklarasikan sebagai private, yang mana private string nama pembeli, lalu untuk list barang saya buat list barang new atau memanggil list array-nya, array listnya. Maaf, salah maksud saya memanggil list array, list barangnya, list barang. Kemudian saya akan membuat public pembeli atau membuat konstruktor untuk pembeli. Public pembeli, dan konstruktor ini akan diisi dengan satu parameter yang diambil dari atribut sebelumnya, yaitu string nama pembeli. Kemudian saya akan masukkan this untuk menginisialisasikan nilai dari variabel ini, yaitu nama pembeli sama dengan nama pembeli. Dan begitu juga untuk listnya. This dot list array, list barang, dan kita akan manggil new array list. Kemudian di sini saya akan membuat metode untuk menambahkan list barang ke dalam program, yaitu public void tambahkan list barang dan buat variabelnya terserah, yaitu saya buatnya barang. Kemudian saya akan menambahkan atau membuat program untuk menambahkan list barang, yaitu list barang .add barang. Kemudian juga saya akan membuat metode untuk menghitung total harga pembelian, yaitu public in hitung total harga pembelian. Karena ini menghitung total harga pembelian dari awal atau dimulai dari 0, maka di sini saya akan membuat in total harga sebelum dibeli atau sebelum barang dibeli, yaitu total harganya adalah total harganya adalah 0 karena belum ada barang yang akan dibeli. Kemudian saya akan membuat perulangan, yang mana perulangan ini akan dapat mengulang atau dapat mengulang berapa jenis barang yang dibeli, yaitu mengulang hitungan dari jenis barang sebelumnya dengan jenis barang sesudahnya.
ketika kita membuat 2 jenis barang, maka akan diulang sebanyak 2 kali. Atau begitu juga ketika kita membuat 3 jenis barang, maka akan diulang sebanyak 3 kali. Dengan menggunakan fungsi dari perulangan for ini. Kemudian di sini saya akan membuat rumus untuk menghitung total harga pembeliannya. Yang mana rumusnya itu total harga tambah sama dengan barang dot get jumlah barang dikali dengan barang dot harga barang, get harga satuan barang. Get jumlah barang, get harga satuan barang ini diambil dari kelas barang. Yang mana tadi kita membuat fungsi getter, yang artinya fungsi getter yang telah dibuat di kelas barang ini akan dapat diambil oleh kelas pembeli sebagai informasi barang yang akan dibeli atau jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian saya akan membuat return untuk mengembalikan nilai fungsi dari sebelumnya dari kelas ini. Total harga, mengambilkan fungsi dari nilai total harganya. Setelah itu saya akan membuat metode lagi, yaitu metode untuk menampilkan informasi pembelian, yaitu public void tampilkan informasi pembelian. Untuk menampilkan informasi pembelian, maka akan ada informasi yang ditampilkan. Yang artinya informasi yang ditampilkan itu ada beberapa, yaitu contohnya informasi si pembeli atau informasi nama pembeli dan juga informasi daftar barang yang dibeli. Maka saya akan menggunakan sistem outprint untuk mengetahui informasi tersebut atau untuk mencetak informasi tersebut. Sistem outprint informasi pembelian. Kemudian sistem outprint untuk menginput nama pembeli atau menampilkan informasi nama pembeli dari inputan sebelum yang akan dibuat di dalam kelas main class, di dalam kelas lainnya, yaitu main class. Nama pembeli. Ditambah dengan nama pembeli. Selanjutnya saya akan membuat informasi dari daftar barang yang akan dibeli. Daftar barang. Dan lalu saya akan membuat perulangan, yang mana perulangan ini akan dapat menampilkan informasi barang, mengulang informasi barang yang
yang dibeli atau berapa barang yang dibeli. For barang titik 2 list barang. Selanjutnya saya akan membuat sistem outprint. Sistem outprint untuk menyusun bagaimana list pembeliannya tadi. Yaitu di sini saya menggunakan tanda penghubung supaya dapat memisahkan antara list barang yang satu dengan list barang yang lainnya. Kemudian ditambah dengan nama barang, yaitu barang dot get nama barang ditambah get barang dot jumlah barang. Kemudian masukkan harga satuan barang. Tambah barang get jumlah barang harga satuan atau informasi harga satuannya. Harga satuan. Harga satuan ditambah barang dot get harga satuan barang. Ini ada yang salah. Oh ya, di sini. Get harga satuan barang. Ini saya buat saja ke bawah. Get harga satuan barang. Tutup kurung. Kemudian sini akan saya buat untuk mencetak informasi total pembeliannya berapa. Total pembelian, total harga pembelian, total harga ditambah hitung total
harga pembelian. Jangan ya salah, hapus. Baiklah, dapat dilihat untuk kelas pembeli tidak ada lagi yang error. Dapat kita periksa sebelum kita masuk ke kelas lain, apakah masih ada error atau tidak. Dan di sini terlihat tidak ada lagi yang error atau tidak ada terjadi kesalahan. Maka kita akan lanjut ke kelas berikutnya, yaitu main class. Untuk main class ini, karena kita akan memanggil atau membuat program inputan, maka kita akan menggunakan scanner. Sehingga kita akan mengimport scanner ke dalam program. Import java scan. Kita buat space supaya rapi. Kemudian saya akan buat metode, yaitu public static void main string kemudian di sini saya akan memanggil scanner karena berikutnya kita akan membuat program inputan, yaitu scanner. Buat variabelnya, kemudian new scanner, salin saja biar cepat. New scanner buat system in. Sebelum masuk ke program inputannya, maka kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Judul dari program ini yaitu system out print. System out yaitu program pembelian barang. Judulnya program pembelian barang. Lanjut untuk membuat spasi atau jarak antara judul dengan programnya. Kita buat tanda penghubung seperti ini. Kemudian kita akan mulai program inputannya dengan masukkan system out print. Nama pembeli. Sehingga ketika kita masukkan ini, maka pengguna akan dapat memasukkan inputannya atau memasukkan nama pembeli. Kemudian kita akan membuat string nama pembeli sama dengan new pembeli scanner next line. Next line.
Cinta dari yang salah, ini bukan titik 2 tetapi titik koma. String nama pembeli scanner Nextline ini adalah untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh si pengguna. Kemudian saya akan memanggil pembeli dari kelas pembeli. Informasi pembeli dari kelas pembeli. New pembeli. Nama pembeli. Kemudian saya akan memasukkan sistem outprint untuk mencetak jumlah jenis barang yang dibeli atau berapa jenis barang yang dibeli oleh customer. Jumlah jenis barang yang akan dibeli. Jumlah jenis barang yang akan dibeli. Kemudian kita buat in jumlah barang. Jumlah barang sama dengan scanner next in. Scanner.next in. Kemudian kita akan membuat scanner next line untuk memisahkan antara inputan yang satu dengan inputan yang lain. Selanjutnya kita akan membuat sistem outprint kosong agar nama pembeli dan jenis barang agar memiliki spasi dengan inputan berikutnya. Lanjut, saya akan membuat sebuah perulangan, yang mana perulangan ini nanti akan dapat mengulang berapa jenis barang yang akan dibeli. Sistem in i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari jumlah barang. Dan i increment. Kemudian lanjut membuat space kosong untuk memisahkan jenis barang yang satu dengan barang lainnya. Selanjutnya membuat sistem outprint untuk menginput nama barang. Masukkan string nama barang sama dengan ini, salin saja. Kemudian masukkan lagi untuk sistem outprint untuk menginput harga satuan barang. Harga satuan barang. Harga satuan saja.
Lanjut buat in harga satuan barang. Harga satuan barang sama dengan scanner dot next in. Lanjut untuk menginput jumlah barang yang akan dibeli. Jumlah barangnya, jumlah barang. Masukin jumlah barang sama dengan scanner dot next in. Kemudian buat scanner next line untuk memisahkan program. Untuk membuat pemisah program jenis barang yang satu dengan jenis barang berikutnya. Ini next in jumlah barang. Next in ini ada yang salah, di mana salahnya? Scanner. Sudah pas. Salahnya di mana ya? Lanjut saja, nanti saya akan lihat kesalahannya ada di mana. Kemudian di sini saya akan memanggil fungsi dari kelas barang, yaitu barang sama dengan new barang, dan saya akan memasukkan ketiga variabel yang ada pada kelas barang sebelumnya, yaitu nama barang, harga satuan barang, harga Kemudian saya akan memanggil metode dari kelas pembeli, yaitu metode yang saya panggil adalah tambahkan list barang. Kemudian saya akan memasukkan sistem out print kosong untuk membuat spasi. Dan juga saya akan memanggil metode dari kelas pembeli, yaitu dot tampilkan informasi pembelian. Oke, di sini sudah benar, tetapi di sini masih ada kesalahan. Sudah selesai, tetapi di sini masih ada kesalahan. Yang mana tadi di sini saya lupa untuk membuat oh ya, ini seharusnya next line bukan next in, karena akan di next ke line berikutnya. Salah juga, di mana ya salahnya? Oke, kita harus mencari kesalahannya. Saya akan mencari kesalahannya yang ada di sini. Variable jumlah barang is already defined in method main string.
Next in allocation variable scanner of type scanner. Jumlah barang in di mana ya? Ini jumlah barang errornya di mana ini? Jumlah barang in jumlah barang. Oh, ini oke, di sini programnya sudah benar. Tadi ada terjadi kesalahan di jumlah barang ini. Karena programnya sudah benar, ketiga program sudah benar, maka saya akan nge-run atau melihat hasil dari program ini. Berikut hasilnya. Nama pembeli adalah Budi. Jumlah barang yang akan dibeli ada 2. Jumlah jenis. Nama barang ada sepatu. Harga satuannya 150.000. Jumlah barang yang dibeli 1. Nama barang kedua itu tas. Harga satuannya 75.000. Jumlah barangnya ada 3. Maka di sini akan menampilkan informasi pembelian yang benar, yang dimana nama si pembeli tadi adalah si Budi, dan daftar barang yang dibeli si Budi ada 2 jenis barang, yaitu sepatu. Sepatu yang dibeli dia ada 1 dengan harga satuannya 150.000, dan tas yang dibeli dia ada 3 dengan harga satuannya 75.000. Maka total harga seluruhnya adalah 375.000. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan program pembelian barang yang saya buat. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pembuatan program, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga untuk kedepannya saya dapat bisa untuk membuat kode program atau program yang lebih sempurna lagi dan dapat lebih memahaminya lagi. Oke, sekian dan terima kasih.